Nurul Salam, ada pada Nurul Salam? Pertama Nurul Salam. Jadi ini sistemnya bandongan. Aneh, nggak banyak nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak nanya, ya. Bandongan, Anda jelaskan, banyak menjelaskan dibanding bertanya. Tapi nanti Anda buka sesi pertanyaan tiap kitabnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ila sibtil Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa muridihil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa muridil Habib Bakar Muhammad Segaf Gresik wa Habib Ali al-Habsi Kuitang wa Habib Abdullah bin Husain al-Atas wa jaddihil Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa Habib Abdullah bin Al-Haddad wa usulihim furai min ahli Zambal wal Furat wal Aqdar wa awliya ila fi Hadramaut wa fi Indonesia khasatan fi khasatan awliya ila tis'ah Allah yaghfir lahum wa taghashshahum birrahmah wa yu'id alaihim barakatihim asrar fi dini wa dunya wal akhirah wa jami' al-musannifin alladhi istakhdamna kutubahum fa ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat-ingat ini sistemnya bandongan, jadi lebih banyak Anda jelasin. Nanti Anda buka sesi pertanyaan. Mungkin nanti sekelebat ada Anda jelaskan soal nahwunya. Fadhal. Ada soal nahwunya. Bagi yang belum nangkap, nggak usah bingung. Ini apa sih yang Ustaz jelasin? Paham, tangkap aja dulu, ambil aja dulu. Nanti juga akan sampai juga teori nahwunya ke situ. Jadi ente ambil mufradatnya. Yang belum nangkap, ambil mufradatnya aja. Bagaimana cara menerjemahkan dan sebagainya. Paham? Baik. Dan juga ambil materinya, bukan cuma mufradat doang, ambil materinya, pahami materinya, bertanya. Paham? Tamam. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang apa? Perhatikan betul-betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a shilla mardati bi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mulai mukaddimah, buka. Tahu halaman berapa kalau di situ? Kitab Aqidatul Awam pastinya sudah sering kalian dengar karena sudah masyhur, utamanya dilantunkan oleh Majelis Taklim Nurul Mustafa paling seringnya. Dan ini Aqidatul Awam dari semenjak kecil sudah diajarkan oleh orang tua di Tarim. Nah, itu anaknya diajarkan untuk baca Aqidatul Awam karena itu akidah yang isinya sangat fundamental dan sangat awal sekali, harus dipahami dan diyakini oleh seorang mukmin. Berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hakadha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Tentunya sudah barang tentu tahu kalau baca kitab harus dimulai dengan sigot seperti tadi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Kenapa? Supaya apa yang kita sebutkan itu kita sandarkan kepada pengarang kitab. Qala al-musannif, yang ngomong bukan kita tapi al-musannif, pengarang kitab. Supaya kalau ada kesalahan barangkali kita nggak tahu, namanya manusia, bukan kepada kita tapi kepada musannif. Kalau ada yang benar, ada manfaatnya, maka pujinya bukan buat kita juga. Jangan merasa dan jangan mengaku semata-mata itu karangan musannif, dan juga atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Qal alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi almu'minina bil irfani. Saya coba untuk tidak diwakaf-wakafkan. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya bagi Allah, di huruf jar itu kan.
Maka setelahnya bacanya kasrah tanda jernya. Lillahi. Alladzi, yang mana Allah itu an'ama, telah memberikan nikmat. Isim fi'il madi, wazannya af'ala. Ala ibadihi, berikan nikmat kepada siapa? Terhadap ibadihi, hambanya. So, ala artinya di atas. Cuman kalau kita artikan atas kurang enak kan? Maka cari penerjemahan yang cocok. Terhadap ibadihi, hamba-hambanya. Ibad jamaknya abdun. Abdun artinya hamba, jamaknya ibad. Dia jadi mudhaf, diidhafahkan kepada domir hu. Nah, siapa? Hu-nya balik ke siapa? Allah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Disifati hamba-hambanya itu dengan al-mu'minin. Hamba-hambanya yang beriman. Bil irfan, beriman tapi dengan pengetahuan. Enggak taklid, imannya tidak taklid. Orang tuanya apa agamanya? Islam. Siapa Tuhannya? Allah. Percaya Allah ada, percaya. Kalau gitu saya ngikut aja deh iman orang tua saya. Itu imannya taklid namanya. Dalam hal akidah ada khilaf para ulama. Kalau iman taklid bagaimana? Yang kuat itu tidak sah iman taklid. Iman itu harus berdasarkan diri sendiri, bukan taklid. Kalau fikih taklid memang tempatnya, apalagi kita orang awam, ya. Tapi kalau akidah nggak bisa, harus beranjak dari hasil pikir sendiri. Dan mudah, nggak sulit. Apa? Semua kita kan mengalami perubahan. Tadinya orok besar, dan semua yang kita lihat makhluk pasti mengalami perubahan. Akhirnya kita ketemu apa? Semua yang baru itu berubah, dan semua yang berubah itu makhluk. Nah, ada yang qadim, pasti yang tak berubah, yaitu Allah Ta'ala. Begitu. Maka keimanan ketemunya di situ. Kan ada hadisnya walaupun dhaif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Walaupun hadisnya dhaif ya. Siapa yang tahu dirinya, maka dia sungguh telah tahu Tuhannya. Maksudnya apa? Jangan salah sangka ente tahu berarti diri ente Tuhan, bukan. Kalau ente tahu ente lemah, ente tahu siapa yang paling kuat? Allah Ta'ala. Kalau ente tahu ente fakir, butuh, ente tahu siapa yang gani. Maha kaya Allah Ta'ala. Begitu caranya. Jangan kira ente Tuhan. Waliyadzubillah. Tuh. Wa akramahum min mazidi fadlih. Wa akrama, sama wazannya sama an'ama. Wazannya af'ala. Akrama berarti fi'il madi juga, artinya dan memuliakan hum, mereka, alias ibadihi, ya, hamba-hambanya Allah Ta'ala yang mukminin tadi. Allah akramahum, telah muliakan mereka juga, dan Allah muliakan mereka dengan apa dimuliakannya? Min mazidi fadlihi, dengan cara dari ditambahkan fadlnya, karunia-Nya. Biru'yatihi fil jinan, gimana ditambahkan karunia-Nya? Ditambahkannya juga dengan cara biru'yatihi, dengan cara melihat Allah Ta'ala fil jinan, di surga. Jangan artikan harfiah ya. Lihat pakai mata kepala ente. Lah, memang melihat. Kita nusbit kama asbatahul Quran. Sebagaimana Al-Quran ngomong begitu. Apa? Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha. Ila rabbiha. Salah ayatnya. Wujuhu yawma idzin apa? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah, melihat. Tapi jangan artikan melihat pakai bola mata ini. Bola mata ini serba kurang. Kita ambil di belakang tembok ini aja kita nggak tahu, ya. Apalagi yang Allah Ta'ala yang maha segalanya. Nggak mungkin kita bisa meliputi pakai alat ini. Jadi bagaimana? Nufawwidul amr ila Allah Ta'ala. Kita serahkan apa maksudnya kepada Allah Ta'ala. Gitu. Nah, jangan lihat pakai mata kepala. Allah tak mungkin bisa diliputi dengan hal yang dhaif seperti mata kepala kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikal allam. Itu. Jadi mustasna mansub dia. Makanya bacanya al-malikal allama. Dan saya bersaksi, asyhadu. Fi'il mudhari' tuh. Tahu dari mana fi'il mudhari'? Ada hamzahnya di awal. Hamzah namanya huruf mudhara'ah.
Nanti kita belajar yang belum belajar. Asyhadu, saya bersaksi bahwasannya an itu kalau habis asyhadu an itu aslinya anna. Bahwasannya kan artinya anna, temennya inna. Tadi itu baru kita belajar kan, temennya inna. Cuman kalau anna pakai tasdid namanya sakilah, berat. Kalau dihilangin tasdidnya jadi an, namanya khafifah, ringan. Jadi aslinya artinya sama, bahwasannya juga. Asyhadu an, saya bersaksi bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan. La-nya nafiyatun lil jinsi, menafikan jenis Tuhan. Tak ada Tuhan sama sekali. Ketemunya nakirah. Bacanya ha la ilaha. Kalau ketemu la nafiyah begitu. La ilaha, tiada Tuhan sama sekali, diistisnain pakai illa, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menafikan Tuhan terlebih dahulu, baru mengisbatkan, menetapkan adanya wujudnya Allah. Jadi tunggal, satu doa. Gitu. Ya. Al-Malik al-Allam, Raja. Al-Malik yang Maha Raja, Al-Allam yang Maha mengetahui. Dari alim. Alimah ya'lamu allam. Itu mubalaghah daripada alim atau alim. Dan kita sering dengar al-allamah, ya. Nah, ini mubalaghahnya, jadi sangat mengetahui. Wa asyhadu, dan saya bersaksi juga. Ini kata musannif ya. Musannifnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani karena syarahnya, ya. Dan saya bersaksi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, anna sayyidana, bahwasanya penghulu kami, tuan kami. Siapa ya? Muhammadan. Kita belajar Muhammadan jadi badal dari sayyidana. Abduhu. Nah, anna, coba. Tadi kita belajar anna masuk ke mubtada khobar, tansibul isma wa tarfaul khobar, gitu. Mana isimnya? Sayyidana. Makanya isimnya itu apa? Mubtada. Aslinya kan sayyiduna Muhammadun abduhu. Tuhan kita Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya, hambanya Allah. Mubtada'nya sayyiduna, khabarnya abdu. Nabi Muhammad itu hamba. Dimasukin inna, jadi bacanya inna sayyidana. Inna apa ana? Anna. Anna sayyidana Muhammadan abduhu. Nah, abduhu jadi tetap khabarnya anna. I'rabnya rafa. Bacanya dhammah. Sayyidana isimnya anna. Yang sebelumnya jadi mubtada. Pelajaran tadi banget tuh. Makanya dibacanya nasab. Tandanya fathah sayyidana. Asalnya kalau nggak ada anak, bacanya sayyiduna. Jadi mubtada. Yang belum paham, man istajala qabla awani uqiba biharmani. Siapa yang buru-buru sebelum waktunya, haramkan dapat manfaatnya. Waliyadzubillah. Terus sampai mana tadi itu? Abduhu wa rasuluhu. Wow namanya atop. Atop itu ngikut hukumnya sebelumnya. Jadi kalau abduhu ya rasuluhu, sama-sama dhammah, sama-sama rafa. Sahibu a'lal maqam. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya, utusannya. Sahibu a'lal maqam. Dialah sahib, pemilik. Sahib itu artinya pemilik, sama seperti zu, pemilik. Pemilik apa? A'lal maqam. A'la isim tabdil. Nah, a'la dari ala. Ala apa artinya ala? Atas. A'la paling atas. A'lal maqam, memiliki makom yang paling tinggi. Itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad dari makhluk? Ya, Pak, sahih apa enggak kalamnya? Sahih. Sahibu a'lal maqam. A'lal maqami, jadi mudhaf ilaih. Wassalatu, habisin muqaddimah di sini. Wassalatu wassalam, dan salawat serta salam ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anami. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan atas man arsalahu, siapa yang telah Allah utus dia. Ya. Arsala artinya mengutus, fa'ilnya domir mustatir fihi takdiruhu huwa, baliknya ke siapa? Ada huwa di situ, baliknya ke Allah. Jadi yang ngutus
Allah. Siapa yang diutus? Huwa arsalahu. Dia. Nah, telah mengutus Allah Ta'ala dianya siapa? Nabi Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah atas orang yang telah Allah utus dia rahmatan lil anami, sebagai rahmat bagi al-anam. Al-anam itu makhluk. Al-anam selain Allah Ta'ala, al-anam seluruh semesta. Boleh diartikan semesta, pokoknya makhluk. Semesta kan makhluk. Apa yang selain Allah pasti makhluk. Bahasanya bisa alam, bisa al-anam. Ya. Rahmatan jadi apa? Nanti kita belajar lagi rahmatan. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Diutusnya buat apa? Maf'ul li ajli itu artinya sebab. Kenapa sih Rasulullah diutus? Sebabnya rahmat, sebagai rahmat. Itu jadi maf'ul li ajli namanya. Sabar. Wa ala belum. Id laulahu lakanat ahwaluhum aqbah. Id laulahu lakanat ahwaluhum aqbahu minal an'ami. Kenapa jadi rahmat bagi seluruh alam? Karena kalau laulahu, jika tanpa beliau Rasulullah SAW, lakanat, maka pasti, laknya li taukid, artinya pasti, penegasan, maka pasti ahwaluhum, keadaan mereka, akbahu, lebih buruk. Qabih artinya jelek. Akbah isim tabdil. Wih, nyambung sama pelajaran dulu ya. Enak belajar lagi. Akbah lebih buruk daripada, atau lebih jelek daripada minal an'ami, daripada mana an'am ya? Lihat. Minal an'am. Jamaknya na'am. Na'am apa ya? Na'am hewan ternak. Sahih. Na'amnya bukan na'am iya ya. Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu lebih buruk daripada hewan ternak. Bagaimana hewan ternak? Sembarangan, mau kawin nggak pakai akad ya. Kadang yang laki juga diserang terus, kan begitu. Jijik nggak? Jijik. Kalau nggak Rasulullah, maka niscaya kehidupan kita lebih jijik daripada itu. Kayak kucing, masih kecil nyusu sama emaknya, udah gedean dikit, paham deh ya. Emaknya dihamilin juga, waliyadzubillah. Kalau nggak Rasulullah nggak datang, bisa jadi keadaan kita seperti itu. Karena udah kejadian zaman jahiliyah begitu. Kalau lihat semisal Yunani dan juga Romawi yang ketika itu sedang berkuasa, kan begitu. Apa namanya? Insesnya kadang sama anaknya, kadang sama emaknya. Iya nggak? Kalau balhum adall, lebih sesat lagi. Adal dari dolal sesat. Adal isim tabdil, lebih sesat daripada bahimatul an'am. Hada. Wa ala alihi al-bararatil kiram, dan selawat serta salam juga semoga. Kalau ada atop, maka rangkaian kalimat yang ada sebelumnya ngikut ke setelahnya. Ngerti ini gitu. Kan nggak ada selawat serta salamnya. Kenapa Ustadz artiin selawat serta salam? Kan ada atop. Jadi as-salatu wassalam ala alihi al-bararatil kiram. Selawat serta salam juga buat keluarganya al-bararatil kiram, orang-orang mulia, al-kiram, orang yang baik dan mulia. Washabihi masabihi al-zalami. Nah, itu. Atau masabihadz zalami, karena ghairu munsharif dia. Enggak, jadi mudhaf tetap boleh kasih kasrah. Wa ashabihi masabihidz zalami, dan juga sahabat-sahabatnya masabih. Jamaknya apa masabih? Misbah, artinya lampu, lentera, pelita. Zalam, daripada kegelapan. Siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis, walaupun dhaif. Apa bahasa hadisnya? Bahasa ashabi kan nujum, qala Rasulullah SAW. Ashabi kan nujum, bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Dengan manapun engkau mengikuti, engkau pasti akan terberi hidayah, terpetunjuk. Kan orang dulu nggak ada navigasi, nggak ada GPS, nggak ada kompas. Gimana cara kompasnya secara alami? Lihat bintang. Rasulullah bilang, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu seperti bintang. Kau ikuti rasi bintang manapun, kau akan diberikan arah. Itu maknanya.
masabih ad-dalalah. Wa tabi'in, dan juga tercurahkan terhadap para tabi'in. Jamaknya jamak apa itu? Tabi'in. Jamak mudzakkar salim. Kalau apa? Kalau jar pakai ya dan kalau rafa pakai waw nanti. Dan para tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan tabi'in lahum itu satu paket katanya, pengikut lahum bagi mereka alias para sahabat Rasulullah dan keluarganya, bi ihsan mengikut dengan kebaikan, ila yaumiddin sampai hari ila yaumi tamtiqu fihi jami'ul aqdar, berbicara pada hari tersebut, fihi di hari tersebut, jami'ul aqdar, semua aqdar anggota badan. Gak ada badannya di situ, pakai alif lam. Jadi tahu anggota apa? Anggota badan. Masa anggota organisasi saya nggak mungkin. Anggota badan maksudnya di situ. Artinya hari kiamat, yaumul hisab. Ya, ini penting buat ente semua. Kalau buat ini kasih tahu. Satu detik. Ini bukan bulan ya buat ente. 1 detik. Ente lagi belajar tak perhatikan dulu. Detik itu juga dihisab oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu penjelasan itu nikmat, dan Allah berkata, Yuma idin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ta'ala hakimat kasih ujung-ujungnya. Lantus alunna yauma idin anin naim, pasti akan ditanya pada hari ini atau hari itu anin naim, akan semua nikmat pakai alif lam, artinya umum, semua nikmat, dan termasuk nikmat adalah ilmu. Sedetik kau sia-siakan ilmu itu, maka akan kisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira gampang, makanya orang ngantri lama itu karena pernikmatnya itu satu persatu. Dah kelas. Fi jami'il aqda. Itu apa bacaannya di situ? Ada foto matba'i enggak ada ini? Apa hurufnya? Wa, ya, ba. Ada kurang? Apa? Oh iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa yabkamu, afwan. Wa yabkamu, yabkam artinya apa? Bukmun. Bisu. Wa yabkamu fihi lisan, dan hari di mana menjadi bisu pada hari tersebut, di hari itu al-lisanu, lidah, alias nggak bisa ngomong, nanti mau bela diri juga nggak bisa. Yang ngomong al-jawarih, al-aqda, anggota badan. Apa kata Yasin? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yauma idin tashhadu arjuluhum. Kalau Yasin begitu tuh kalau lagi dibaca apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tushahiduna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Gimana? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ayatnya. Pada hari itu ditutup mulut, yang ngomong kami jadikan ngomong kepada kami aydihim, anak-anak mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki mereka. Itu enggak bisa ngomong. Mau bela kayak apa pun enggak bakalan bisa. Dan ngomongnya pasti jujur. Berarti selama ini kalau dibuat maksiat, dibuat dosa, ngeluh dia punya badan. Gak mau dia, buktinya apa? Nanti berkata jujur. Kalau sekarang nyaman, nanti akan kong kali kong sama itu. Oh nggak tenang, saya selamatin itu. Kan yang bisa ngomong saya satu tangan. Tapi karena empat sekarang balas dendam nanti, nah, saya dipakai begini, saya dipakai begitu, mata saya dipakai ini. Oh iya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqat wal awan. Selawat serta salam yang daimain, daim, dawam, continue, mutalazimain, selalu mutalazimain, sama maknanya itu juga. Ma damat, selama al awqat wal awan, selama ada yang namanya waktu dan ada yang namanya al awan, detik-detik. Awan waktu sama dulu. Al-waqt, al-waqt, waktu, masa. Makanya detik bahasa Arabnya aniyah, ya. Detik bahasa Arabnya aniyah, dari an, satuan waktu. Fa
Selama ada yang namanya waktu, selama ada yang namanya apa nih? Awal, masa, maka selama itu juga mudah-mudahan salawat serta salam ada tercurahkan kepada mereka semua yang disebutkan. Salatan wa salaman jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak atau masdar. Apa ya yang udah pernah belajar biar ingat-ingat. Yang belum pernah santai. Masih banyak. Di bawahnya masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu mukadimah daripada nurut. Mesti baca mukadimah, mesti jangan colok-colok. Pasti ada manfaat banyak bisa diambil dari tiap bahkan dari goresan titik khatamah ba'is sekalipun kalau pandangan kita luas kita bisa ambil manfaat. Al-madad fadril masyhad, ambil manfaat itu tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kalau pandangan kita udah rendah ada sesuatu, manfaatnya juga bukan hanya tidak ada, bisa negatif. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya tutup? Izin. Awan tadi ada apa? Awan tadi ada Apa? Al-awan tadi ada. Al-awan min al-an. Al-an jamaknya al-awan jamaknya an. Artinya waktu atau masa. Kenapa pakai diartikan sekarang? Kalau pakai alif lam, al-ana dan akhirnya fathah, akhirnya jadinya waktu yang ini alias sekarang. Kayak al-yaum. Kalau dibacanya al-yauma jadi hari yang hari ini. Gimana penjelasannya nanti? Yang malum-malum ini apakah dari sisi Rasulullah langsung atau dari kalangan ulama yang baik? Baik, wahaka Syekh Ahmad Al-Marzuki bukan kalau kita Aqidatul Awwam, Syekh Ahmad Al-Marzuki namanya menceritakan bahwasanya beliau dapat ini imla'iyat min Rasulullah SAW abra al-ilm. Beliau dapat didiktekan oleh Rasulullah SAW tapi lewat mimpi. Fahada buat kita pertama husnudzan, kedua istihsan. Namanya menganggap bertentangan baik itu selama tidak ada yang mukhalif sunnah wal kitab. Ya kan, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi dari segi sanad tidak dibenarkan sanad yang lewat mimpi kecuali buat orang yang mimpinya. Karena buat orang yang mimpi man ra'ani fil manam faka'annahu ra'ani yaqul'an. Oh kamu kalau siapa yang lihat aku di dalam tidurnya seakan-akan dia lihat aku secara sadar. Buat yang mimpi boleh ngamalkan. Kalau ente misalkan Rasulullah datang ke mimpi ente ngasih sikut amin ya rabbal alamin. Sama hukum ada al-marahib. Terus ente juga amin tuh. Enggak kangen sama Rasulullah. Nah, mudah-mudahan tidak jadi kalau ada Rasulullah mimpi ketemu di mimpi kita ngasih sigot selawat kau begini maka boleh kita amalkan pihak kita dan boleh bagi orang yang percaya pada kita. Tapi hukumnya gimana? Hukumnya jelas terputus karena tidak dianggap dalam ilmu hadis, tidak dianggap yang sambungnya itu pada mimpi gitu. Jadi diimlahin oleh Rasulullah dalam riwayat tersebut beliau menceritakan saya ini mimpi Rasulullah lalu diimlain, didiktein begini sampai habis. Gitu. Dan ada busyroknya juga, bisyarahnya juga, kabar gembiranya bagi yang hafal bagaimana gitu sih. Makanya itu gila anakku dari Rasulullah. Kita masih nonton bagus Pak. Kalau Allah Taala fi hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi. Saya sesuai tergantung bagaimana perasaan hamba terhadapku. Ya udah, ikuti itu aja. Iya kan? Ada lagi pertanyaan pokok? Alas? Bedain waktu kan dari ini panjang-panjangnya itu. Wa ashabihi itu ininya panjang. Wa ashabihi ini panjang. Coba. Ini panjang. Karena kirain ini ininya panjang atau pendek gitu. Oh ya, itu mat apa namanya? Kalau ketemunya kedua, kasih. Iya mat badal, iya ini mat badal. Tapi ada khusus kan? Ada khusus kan? Hukum mat di doang. Lupa. Matsilah. Matsilah ya? Iya. Matsilah ya? Iya.
ada bahasa maksila ada dia akan dibaca panjang kalau ketemu hamzah. Ya kan? Iya nggak? Panjangnya yang bertambah kalau ketemu hamzah. Lupa tuh saya. Prakteknya masih ingat teori ini. Gitu. Jadi basicnya dia pasti panjang. Domir fu itu pasti panjang domirnya. Pakai matnya mat badal. Nah, kalau ketemu hamzah lebih panjang lagi kalau nggak ketemu matnya mat biasa. Gitu. Nggak terlalu panjang satu harakat saja. Gitu. Itu kalau tajwid itu mah tapi nggak jadi soal. Iya nggak apa-apa, ya, bagus. Ada lagi pertanyaan? Mustamir kelas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pesanan keraksanya yaitu tidak sama. Adab suci murid kepada Madin. Lalu Fatul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah ta'ala hadat sahib adab sunni murid innallaha yaftah lana fil ardi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab selanjutnya adalah adab suluki murid. Al-murid huna ba'd al-ahyan yadhunnu at-tulab anna murid maksudnya murid antum murid. Nah, maksudnya apa? Oh, Ustaz, ngajarin adab suluki murid. Ilmu adab buat seorang murid. Berarti mau diadabin Ustaz. Nah, itu salah kaprah. Al-murid qasduhu man aradallah, orang yang menghendaki atau bertujuan kepada Allah. Kayak ini ilmunya ilmu tasawuf. Yang bilang tazkiyatun nafs ini bagus. Menuju Allah Ta'ala. Itu adab sulukul murid, adab perjalanan seorang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka muqaddimah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah alladzi yakdzibu idza syaa'a fi qulubil muridina law atal iradati. Alhamdulillah, lagi-lagi segala puji bagi Allah. Alladzi yakdzibu, yang mana Allah telah yakdzib, melesatkan. Yakdzib itu kalau dapat melemparkan. Tapi melemparnya melesat gitu. Jadi melesatkan. Idza syaa'a, bila Allah berkehendak atau telah berkehendak, fi qulubil muridin, lemparkan kemana? Di hati-hati orang yang murid yang berkehendak bertujuan kepada Allah Ta'ala. Lau atal iradah, cahaya atau kemelipat iradah keinginan Allah Ta'ala. Jadi semuanya atas kehendak Allah aja bisa duduk di sini. Kalau niatnya betul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ente soleh karena diri sendiri, enggak, semuanya karena taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradah. Fayuziduhum ila suluki sabilis sa'adah. Sehingga ketika udah Allah melesatkan lau atal iradah tadi, kehendak Allah berupa hidayah itu, fayuziduhum ini membuat mengganggu mereka. Siapa yang muridin, orang-orang yang mau menuju kepada Allah Ta'ala, di awal mulanya itu dikasih resapan hati. Benih-benih hidayah, belum benih hidayah, baru benih hidayah. Biasanya ini bikin isaj, mengganggu, bikin rusuh di hati, gampang hatinya. Tadinya berbuat maksiat biasa-biasa aja, normal. Suatu ketika ada perasaan yang beda, yaitu namanya cikar bakal hidayah. Ba'isun qawi yudzaku fi qulubil fayu'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah, mengganggunya sambil mendorong. Gangguannya itu kayak orang dorong gitu, gimana sih? Kan ada orang memotivasi tapi bikin kita kesel. Emang kitanya aja yang kesel kan? Lalu orang itu niatnya bagus. Nah, itu begitu pada bikin kesel, isaj. Nah,
memotivasinya ke arah apa? Ila suluk fisabilillah sa'adah, kepada jalan orang-orang suluk kepada perjalanan di jalan as-sa'adah, kegembiraan, kebahagiaan. Sabilillah sa'adah. Allati, yang mana suluk fisabilillah sa'adah itu dia adalah al-iman wal ibadah, keimanan dan juga ibadah, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Wa mahwu kulli rasmin wa adah, dan juga dia adalah penghapus semua rasm, gambaran, khayalan dan adat dan kebiasaan. Maksudnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menghilangkan syawatib. Itu kita artikan bahasa Indonesia syawatib. Adat. Ini kalau mobil lagi berembun kan menghalangi pandangan. Itu penghalang pandangan itu disebut syawatib. Nah, mahukum dirasmi wa adah, menghilangkan semua gambaran-gambaran pencokot. Oh, gini jalannya begitu, jalannya menuju Allah Ta'ala, itu dihilangkan. Dan kebiasaan-kebiasaan goflah, maksiat Allah dihilangkan dengan sabili, suluk sabili sa'adah, jalannya kebahagiaan. Dia maksudnya di sini tasawuf. Seperti itu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah, dan selawat Allah Ta'ala, bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita, penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad SAW, sayyidi, yang mana beliau juga adalah penghulu ahli siyadah, orang-orang yang menjadi penghulu. Apa penghulu? Penghulu itu pemimpin artinya kan? Penghulu itu pemimpin. Kenapa? Tukang nikah itu disebut penghulu. Kalau orang Jawa kenal lebek, kan lebek. Kalau orang sini bilangnya amil. Nah, amil itu apa? Yang biasanya mimpin ritual-ritual umum di masyarakat, nikahin orang secara sirri, terus mandiin jenazah dan sebagainya. Itu namanya amil. Lebek. Kadang juga penghulu orang sebut. Kenapa? Karena dia mimpin keagamaan di situ. Nah, makanya orang yang nikah disebut penghulu. Sekarang jadi distorsi maknanya. Dalam bahasa Indonesia itu penghulu jadi cuma nikahin doang. Padahal penghulu itu artinya pemimpin, orang yang dituakan, yang punya pengetahuan agama. Itu penghulu. Nah, Rasulullah itu adalah penghulunya para penghulu, pemimpinnya para pemimpin. Itu tulisannya ibaratnya wasallallahu wasallama, wazannya fa'ala sallama, artinya bersolawat Allah Ta'ala dan bersalam. Itu namanya khobar bermakna insya. Apa khobar bermakna insya? Kan pernyataan aslinya Allah telah bersolawat dan telah bersalam. Terus apa efeknya? Itu sebenarnya pernyataan, maknanya permintaan. Kan kita artikannya semoga Allah senantiasa bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal pakainya fi'il madhi, harusnya pernyataan. Pernyataan itu sabit baik-baik saja. Itu pernyataan. Tapi makna saya semoga sabit kan ya? Semoga sabit baik-baik saja. Walaupun saya ngomong sabit baik-baik saja. Pernyataan, tapi tujuan saya permintaan. Itu namanya kalau misalnya khabar di makna insya. Lagi. Wala alihi washabihi sadatil qadah, dan kepada keluarganya dan sahabatnya as-sadatil qadah. Sadah itu jamaknya sayyid. Sayyid mufradnya, jamaknya sadah. Mereka para sadah. Siapa ya? Apa namanya? Para sahabat Rasul dan keluarga itu para sadah, para penghulu, pemimpin. Al-qadah, qadah juga pemimpin. Makanya jenderal disebut qaid, pemimpin pasukan. Qaid kan qaid mati ya. Kita bilang qaid mati. Tidak, qaid pemimpin jenderal perang, pemimpin pasukan. Terus amma ba'du, wallahu a'lam. Kita yang mukadimah aja dulu. Ada pertanyaan? Oh. Terus dia tuh bagus.
bahas tentang tasawuf. Tasawuf itu mengolah hati. Kalau Islam ada inna fil jasad mudghah. Bila salahat salahat jasad. Wa idza fasadat fasadat jasad. Ketahuilah dalam badan itu ada 10 simpang daging 10 batang. Idza salahat, kalau ini baik maka baik semua jasad. Kalau ini buruk buruk semua jasad. Ala wahya, ketahuilah itu adalah hati. Makanya ini cara mengolah hati. Tariq ahlis suluk sadiris sa'adah. Fadhal, ada soal. Lau'at itu mau masalah Rasulullah Muhammad, cahaya kemerlap atau kilatan. Dibesarkan kilatan. Fadhal, soal apa? Nafi, Andra, kamu. Apa sebelum maghrib? 15 dulu ini. Ya? Jam berapa? 13. Hah? 17 13. Baru 13 belum 15. Ternyata masih lama. Tampilannya aja kayak gitu. Nastamir. Nafi kira benar. Nastamir kira Al-Bidi. Aku cari. Kalau panjang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammadun ibn Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah birahmatihi wa ridwanihi amin. Berkata, qala, telah berkata asy-syaikh, sang syekh. Kalau ada alif lam artinya namanya makrifah. Artinya asy-syekhnya udah diketahui maksudnya siapa, yaitu Ibn Qasim, Ahmad bin Qasim, pengarang matan. Al-imam, sang imam. Artinya sang imamnya udah tertentu juga, yaitu Ibn Qasim juga. Nah, hubungannya asy-syekh sama al-imam kalau di nahwu namanya badal, pengganti. Karena al-imam asy-syekh juga, asy-syekh al-imam juga. Sekiranya dihapus satu lagi di soal, maknanya tetap istiqamah. Qala syekhu al-imamu al-alimu, sang alim, beliau juga. Al-allamah, ada alim, allamah. Cendekiawan, orang pintar, orang alim. Allamah tadi mubalaghah. Syamsuddin, mataharinya agama. Apa itu namanya kalau laqab, julukan. Orang Arab kalau ada orang namanya Syamsuddin, Syaifuddin, Syaifuddin, Syifauddin. Terkejutkan tuh nama ente siapa? Syamsuddin. Alif. Syifauddin, Masya Allah. Kenapa? Karena itu umumnya jadi laqab. Memang laqab itu nama, tapi bukan nama hakiki. Namanya siapa? Muhammad bin Qasim. Baru dapat julukan kalau jadi orang tertentu, jadi tokoh. Yang julukin siapa? Orang. Coba ke Indonesia, ya di start akhirnya jadi nama, ya. Ya. Hakimuddin, Nurul Hakimuddin, ya. Hakimnya agama kalau kaget orang dapat lakop dari mana? Siapa yang lakop ini? Terkejut. Nah, Abu Abdullah ini nama lain. Jadi versi nama dalam bahasa Arab ada 3. Ada nama asli, Ahmad, siapa? Terus ada lakop, julukan, ada kunyah. Berarti kunyah, jangan kunyah. 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 Apa ya? Kunyah itu nisbat Abu kepada anaknya. Nanti Abu siapa? Abu Ali, anak Abu Zainab. Tapi nggak mesti punya anak dulu, punya. Karena
orang dikasih nama aja Abu Fulan. Ya. Abu Gosok, Abu Janda. Ya. Abu Janda. Bapaknya Janda. Senang banget ini jadi bapaknya Janda. Salah. Abu Janda apa Abu Jandi ya terus. Oh enggak mengenai dulu sorry. Lanjut. Ibn Qasim Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad bin Qasim. Itu nama aslinya. Kayak Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris nama aslinya. Lakabnya siapa? Nasirus Sunnah, penolongnya agama. Penolongnya Sunnah hadis. Dan seterusnya. Kunyahnya siapa? Lupa. Terus Taghammadahullah birahmatin, mudah-mudahan Allah meliputi, mencakupi, meratai beliau Muhammad bin Qasim birahmatih, dengan rahmatnya, waridwani, dan juga ridwannya, dan juga ridhonya, ridho. Amin ya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tabarrukan di Fatihatil Kitab. Saya ngomong alhamdulillah li ajli. Tabarrukan jadi maf'ul ajli. Sebab kenapa kau ngomong alhamdulillah? Tabarrukan, untuk bertabarruk bi Fatihatil Kitab, dengan pembuka Al-Qur'an. Al-Kitab itu maknanya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Alkitabnya ada alif lam, artinya makrifah. Kitabnya tertentu, artinya Al-Qur'an. Sembarang kitab. Fatihatul Kitab pembukanya Al-Qur'an. Li'annaha, kenapa pakai alhamdulillah? Li'annaha, karena dia itu Fatihatul Kitab ibtida'u. Ibtida'u kenapa? Ibtida'u khobar anna, li'annaha. Ini jadi isim anna. Li'annaha ibtida'u, karena dia itu Fatihatul Kitab adalah, atau hamdalah adalah ibtida'u, permulaan kulli amrin, setiap perkara, zibalin, yang memiliki manfaat atau memiliki kepentingan, wa khatimatu, dan juga penutup, kulli du'ain mujab, setiap doa yang dijawab. Maka kita mulai doa dengan alhamdulillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Masuk syarat doa mustajab yang berupa alhamdulillah, bismillah, hamdalah, sholawat, dan juga doa untuk orang tua. Itu paling enggak 5 tulis. Kan ujung walhamdulillah rabbil alamin, pasti itu kan. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wa akhiru da'wal mu'minina, dan akhir doanya orang-orang mukmin fil jannati, di surga, daris sawabi, surga daris sawab. Surga itu apa ya? Surga itu daris sawab, tempatnya balasan, sawab pahala. Bukan di sini jadi pahala. Masa saya udah sholat jungkir balik tapi masih miskin aja, karena memang bukan darus sawab. Nah, darus sawab mana? Surga. Jadi nggak jadi soal, bukan jadi ukuran orang miskin itu. Berarti tidak ada Allah. Begitu pun sebenarnya. Ahmaduhu fi'il mudhari. Ada huruf mudhari'ah itu hamzah. Ahmaduhu, aku memuji hu-nya. Aku memujinya. Siapa? Baliknya ke Allah Ta'ala. Kenapa? Sebabnya kau puji Allah Ta'ala, berhamdalah kepada Allah Ta'ala. Waffaqa man arada, karena Allah, bahwasanya Allah Ta'ala telah waffaqa, memberi taufik. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan, memberi taufik. Man arada, kepada sesiapa, arada, yang Allah kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, littafaqquhi, untuk bertafaqquh, memperdalam agama, fiddin, ala wifqi muradi, sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah itu sendiri. Kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Semuanya iradah Allah Ta'ala, syukur Allah Ta'ala baik kita semua. Usalli wa usallim, dan saya bersalawat serta bersalam. Lagi-lagi itu pernyataan khabar bermakna insya.
ala afdal khalqihi, terhadap seabdal sebaik-baik khalqihi, khalqun hamba, khuluqun akhlak. Nah, beda ya. Khalqihi. Siapa? Muhammadin. Kenapa membaca Muhammadin ikuti khalqihi jadi badal? Muhammad yaitu Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, penghulunya, tuannya al-mursalin. Satu mursalin arsala yusilu irsalan wa mursalan bahwa mursilun wa laka mursalun. Arsala artinya mengutus, mursal isim maf'ul artinya yang diutus. Yang diutus artinya rasul, rusul. Mursal rasul sama dia. Ala afdalil mursalin sayyidil mursalin, pemimpin para rasul. Mana dalilnya Rasulullah memimpin para rasul? Itu Isra Mi'raj Baitul Maqdis, taqaddama wa ammama al-anbiya. Rasulullah maju dan mengimami para nabi, berarti memimpin para nabi, bukan hanya umat Islam semua. Tuh. Al-Qail, badal lagi nih, badal lagi. Beliaulah yang berkata. Bukan badal. Naat, yang berkata atau yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Paham itu maknanya tadi. Wa ala alihi, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarganya, suami dan sahabatnya. Muddata, muddah artinya durasi. Kalau kita artikan enak jadi selama. Selama apa? Zikri zakirin, selama zikirnya, ingatnya orang-orang yang ingat. Wa ghaflir ghafirinnya, ghafir. Guys, mana hilang? Zikri zakirin wa sahwil ghafirin, dan lupanya orang-orang yang lain. Selama masih ada yang ingat Allah, selama atau sebaliknya selama masih ada yang lupa sama Allah Ta'ala, semoga selama itu juga selawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, model-model sigot solawat begini namanya solawat iktisad, solawat yang strategis dan hemat. Nanti nggak strategis hemat. Solawatnya sekali, tapi pahalanya berkali-kali. Bukan kita sangkutkan kepada durasi yang begitu lama. Semoga itu. Jadi selama masih ada waktu itu, pahalanya kali terus buat kita. Bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Sekali dayung mbak 3 pulau terbang. Siapa tidurnya? Ada kali tidurnya Allah, tidurnya tinggal di manusia. Saya tidurnya berikan kepada orang berilmu seharusnya begitu. Orang belajar seharusnya begitu. Karena tidurnya jadi tidak mubah, tapi jadi sunnah. Daripada waktu habis buat tidur 5 jam, 6 jam, ada yang 8 jam. Kalau udah 8 jam berarti udah sepertiga waktu yang dihabisin buat tidur. Umur ente berapa? 20 tahun. Sepertiganya tidur doang. Berarti usia ente nikmati belum sampai 20 tahun. Kalau menikmati udah kasihnya boleh tidur. Wallahu a'lam. Bukan dibayar belum bisa. Ada pertanyaan? Ada fikih. Cuma ada pertanyaan berkaitan dengan fikih. Harus berkaitan dengan tema atau tidak? Untuk kalimat-kalimat seperti kalimat nama Nabi atau nama Allah sekalipun, kita lupa nih saja. Masuk kamar mandi nanti. Bagaimana? Lupa orang yang nasi karena orang yang lupa seperti lagi lupa dalam diangkat penaknya diketahan. Mereka mau cabut mau nyatet nggak ketahan diangkat gitu. Jadi nggak tercatat. Ini orang lupa. Jadi nggak ada nggak ada taklif buat gitu. Kalau lupa, kalau sengaja haram hukumnya. Kalau ihana murtad hukumnya. Kalau sengaja doang, sengaja ini ngomong tapi dia tahu itu salah, maka dosa. Tapi kalau sengaja dengan tujuan menghinakan, bisa sebut-sebut ini nama Tuhan ini, kesel dia mungkin atas takdir Tuhan sebut-sebut, otomatis berkata buat yang gitu, jadi tafsir. Kalau dalam hati, lalas.
mandi dalam keadaan kau nggak ingat asal lu terima. Dalam hati boleh. Dalam hati boleh. Lu tak pengen ya. Lepas air. Kelas, nanti soalnya apa ya? Kan baru penikmat. Iya. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Eh? Ya, emang dijahit buat ngambil mufradat. Ambil aja mufradat. Artinya ini. Kalau ada materinya ketangkap, alhamdulillah. Kalau ada yang bingung, tanya. Ya. Nah, ini mukadimahnya biasa saya baca aja. Ini terlalu panjang dan kurang. Ini apa lagi ya? Satu lagi Tibian. Ini udah download sebenarnya Tibian. Biar udah bisa aja insyaallah. Halaman berapa kalau itu? Nubzah Tarikhiyah. Jadi Nubzah Tarikhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu kana ma zala ala qaidil haya aqdu bil alam. Hafizahullah wa insyaallah. Wa nafa'na bi ulumi wa asrar al-darin. Amin. قال نبذة تاريخية النشأة في علم المصطلح والأطوار التي مر بها. نبذة تاريخية misal percontohan sejarah atau sekelumit tentang sejarah. Al-nash'ah tentang apa sejarahnya? Tentang pertumbuhan atau perkembangan ilmu mustalah hadis. Wal atwar dan perkembangan allati marra biha yang mana telah lewat ilmu hadis dengannya. Ada perkembangan tersebut. Apa aja sih? Kita udah belajar belum ilmu hadis di udah mustalah belum? Apa hadis riwayat? Mustalah pakai apa? Baiknya asal, baiknya bagus. Da'u bil hamdi musalliyan. Itu kan. Udah musalliyan ala Muhammadin khairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan hadis ijah kullu wahidin rawadah. Awal hasahihu wa tasal wa tasadu wa al jarwihi an Allah bidun muslihi wa ta'amadu bi tabdihi ada bagus singkat tapi mencakup seluruh bab dalam ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ada ilmu hadis ada dua, riwayah ada dirah, riwayah. Belajar kan dia. Yang begini namanya riwayah atau riwayah? Mustalah. Coba riwayah atau riwayah? Nanti kan? Riwayah. Yang begini riwayah. Riwayah pemahaman tentang apa namanya? Matan. Nah, itu hadis ahkam, bagaimana cara muamalah hadis tersebut, tujuannya apa menurutnya, itu namanya dirah, bukannya riwayat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qal yulahidul ba'ithu al-mutafahhisu anna al-ususa wal arkana al-asasiyata li ilmi riwayati wa naql al-akhbari mawjuda fil kitab al-hadis wa sunan. Syuf disebutin nama beliau ilmu riwayah alias mustalah. Ya Allah shalli ala sayyidina yulahid al-ba'is. Ba'is artinya peneliti alias musannif, pengarang kitab. Sang peneliti yulahid, saya sendiri maksudnya, memperhatikan. Yulahid lahadha yulahid. Lahid wajarrib takun arifan. Lahid, apa lahid? Perhatikan, coba nanti kau akan. Peneliti memperhatikan, peneliti al-mutafahhis. Al-mutafahhis meneliti, peneliti juga. Fahas itu cek dalam, cek and recheck, cek dalam. Kalau
di ronsen namanya dibahas. Jadi peneliti memperhatikan annal ususa bahwasanya pondasi-pondasi wal arkan dan rukun-rukun sama itu pondasi juga. Al asasiyah yang paling fundamental, asas khusus sama dia. Di ilmu riwayat buat ilmu riwayat, wa naqlil akhbar dan perpindahan hadis-hadis maujudatun ada fil kitabil hadis dalam Al-Qur'an was sunnatin nabawiyah dan hadis Nabi. Jadi asalnya ilmu mustalah juga asal itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Faqad ja'a fil Qur'anil Karim qoulihi ta'ala, sungguh telah ada dalam Al-Qur'an Al-Karim firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada engkau, maka tabayyun dulu, jangan langsung percaya. Wajah ada sunnah qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis ada sabdanya Rasulullah, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an fa ballaghahu kama sami'a wa rubba muballighin aw amin sami'. Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala kembangkan. Gimana artinya itu kembangkan? Imra'an seseorang sami'a yang mendengar minna dari kami, hadis maksudnya syai'an, sesuatu hadis. Faballaghahu, kemudian dia sampaikan kembali itu karena sami'ahu sebagaimana dia dengar. Farubba muballighin aw amin sami'in. Rubba dan berapa banyak muballigh yang menyampaikan aw ternyata lebih paham wa'in, lebih paham min sami' daripada yang mendengar. Yang nyampein lebih paham dari yang mendengar. Fi riwayatin farubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu. Dan berapa banyak orang yang bawa fikih dibawa kepada man huwa afqahu minhu, dibawa kepada orang yang lebih paham terhadap fikih tersebut. Maksudnya apa? Kan ada namanya jalur sana. Boleh jadi orang itu ngapa kayak gini, hadis ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Quran, saya sering nanya sama Rifai, kan ngapain Quran Rifai? Apa ayatnya Rifai? Dia bisa nyebutin, tapi untuk memaknai belum tentu, misalkan. Tapi saya ingat maknanya. Pertama kali saya pernah ngapalin dengan tadabbur. Kedua, Allahumma shalli ala sayyidina, saya lebih paham bahasa Arab barangkali. Nah, kemudian sini, apa Rifai ayatnya? Oh, disampaikan. Mudah-mudahan seperti Allah. Barangkali saya lebih paham. Karena maknanya rubah hal fikih ila man huwa afqahu. Berapa banyak orang yang bawa ilmu disampaikan kepada yang ketika udah sampai dia kata dia lebih paham. Nah, itu hadisnya. Warubba hamil fikih laisa bifaqih, dan berapa banyak juga orang yang bawa ilmu fikih tapi dia bukan faqih. Ngapain doang? Kita dulu di Al-Aqab belajar kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin itu kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau jawab pertanyaan kayak dalam Syafi'i, rujukannya ke Minhajul Talibin. Ada satu orang gagal mulu tuh di pelajaran itu. Akhirnya bilang, apalin teks lebih tebal dari Al-Quran. Hafalin. Orang khawatir takut tahun depan gagal lagi, tak pulang-pulang tak kami-kami. Ya, apa? Tapi paham. Tapi hadis ayat karimah hadis syarif mabda at-tasabbut. Maka dalam ayat dan hadis yang disebutkan tadi, ada prinsip dasar at-tasabbut, untuk tasabbut memastikan tahakkuk fi akhdil akhbar, dalam mengambil hadis atau kabar. Wa kaifiyati dhabtiha, dan bagaimana cara memastikannya, bil intibah, dengan memperhatikan perhatikan betul-betul diteliti. Wa wa'iha, dan memahaminya, wa tertib, dan mendalaminya, fi naqliha, dalam hal naqliha fil akharin, menyebarkannya kepada orang lain. Enggak sembarangan nyebarin ke orang lain. Maka untuk ilmu, apalagi untuk ilmu hadis atau ijazah-ijazah lain, karena ada guru yang hati-hati kalau mengijazah ini atau takutnya macam-macam. Ada yang los aja gitu, ngasih begitu.
Wallahu a'lam. Itu. Ada pertanyaan? Jadi dalilnya ada dalam Al-Quran. Gimana mustalah itu? Bukan ilmu baru ya. Ada ayat. Ada hadis. Jangan kalau kita belajar mustalah, jangan sampai nggak dipraktikkan. Apa manfaat kita? Karena kan sudah ada tubuh sita, sudah ada keterangannya. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Dan apalagi kita belajar ilmu mustalah. Ya, pertama, sanad itu min khasiyat hadhihi ummah. Sanad itu termasuk kekhasan umat ini. Agama lain nggak ada bahas sanad. Karena nggak punya sanad. Sanad itu kan sandaran. Nggak punya sandaran. Kata Ibn Sirin, saya nggak salah. Kalau nggak Ibn Mubarak adalah itu juga. Ada di minal ilm. Dulu aman tak khulu lagi. Ilmu ini termasuk daripada agama. Maka perhatikan dari mana kau ngambil agamamu. Ya kita makanan aja kita mau hati-hati, jangan sampai ada pemandangan. Masa soal agama kita hati-hati? Siapa aja hak, kullu mahab, wadab, semua yang ada gitu. Oh begini karena begini ilmu itu. Nah, agama apa lagi harus lebih hati-hati. Ini sandarannya itu. Boleh buat referensi boleh, tapi jadi patokan jangan. Ada pertanyaan? Malas tak tapi udah hamil coba. Apa soal apa dah? Artinya dulu kan? Nadhara itu mengembangkan apa yang kita artikan dikembangkan dilebihkan lagi lah, dilebihkan lagi, dikembangkan. Ntar pastinya lah cocoknya apa kita ambil. Pokoknya itu sesuatu yang positif buat orang tersebut. Kembangkan apanya itu ngeliatin keilmuannya dan lain sebagainya. Biar saya jadi PR yang tepat apa itu. Mabda artinya prinsip. Intilah awal, intilah tolak ukur pertama, prinsip lah. At-tasabut artinya tahqiqul khabar. Tasabut dari kata-kata subut itu kan tetap. Tasabut ini tetap nggak? Pastikan dulu. Ini bener nggak? Nggak gampang. Validasi, validasi apa? Mengcross-check validitasnya. Validasi ya. Bisa mencatatnya. Ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar manfaatnya. Berikan kita keistiqomahan dalam kufin. Jadikan kita tambah khusyuk kepada Allah Taala, membuat dengan Allah Taala. Jadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, alim, beramal. Dan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal dunia walaupun yang saleh hal pada yang berkhusyuk kepada Allah. Wala manawa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khatmi wa fi kulli khatmi al-majlis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu